Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa SMA Negeri 3 Balikpapan, terutama yang sudah lolos dan terpilih menjadi peserta didik baru tahun ajaran 2021 dan juga 2022. Jadi sekarang kalian sudah menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu menuju ke sekolah menengah atas ya. Jadi Ibu harapkan kualitasnya juga ditingkatkan gitu ya, baik dalam akademik maupun non akademik. Perkenalan dulu ya. Jadi di sini Ibu adalah Ibu Hasri Arlin Wuryudani atau biasa dipanggil Bu Arlin. Jadi di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran fisika untuk kelas 10 IPA 3 dan juga 10 IPA 4. Dan ada beberapa aturan yang akan Ibu sampaikan karena terkait pembelajaran jarak jauh, sehingga kita tidak bisa tatap muka atau kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera cepat berakhir sehingga kita dapat bertemu, bersapa gitu ya, dalam keadaan yang sehat, tanpa was-was, tanpa ada seperti kayak ketakutan kayak gitu ya. Semoga cepat berlalu dan semuanya kembali dalam keadaan normal. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan pertama ini ada beberapa aturan dan juga mata pelajaran materi apa saja yang akan Ibu sampaikan selama 1 semester ini. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk materi fisika, jadi nanti sebenarnya ada banyak sekali materi pada semester 1 ya. Ada beberapa materi, misalkan nanti Ibu akan berikan buku elektronik atau e-book, bisa kalian lihat sebenarnya ada banyak materi, tapi akan Ibu ambil berdasarkan materi krusial atau materi esensial ya, materi pokok sebagai karena ada pandemi gitu ya. Jadi karena pandemi ini kita tidak bisa menyampaikan semua atau kita tidak bisa belajar semua materi ya. Jadi akan Ibu sampaikan materi esensial ya, yang sebenarnya tidak semua materi di buku itu akan kita bahas gitu ya. Oke, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan beberapa aturan yang wajib kalian taati selama kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online. Aturan yang pertama yang harus kalian ikuti adalah yang pertama, apabila kalian diminta untuk mengerjakan tugas gitu ya, jadi setiap minggu pasti akan ada tugas. Walaupun itu tugasnya ringan, kategori ringan itu misalkan hanya untuk merangkum, atau kalian diminta untuk menonton YouTube-nya Ibu, lalu kalian membuat ringkasan atau resume kayak gitu ya. Ataupun tugas yang dalam bentuk pengerjaan soal, misalnya kalian diminta untuk latihan soal, diminta untuk misalnya ulangan harian, ataupun ada kuis gitu kan, atau mungkin nanti ada penilaian akhir semester. Nah, itu ada beberapa tugas yang pasti akan Ibu berikan pada setiap minggunya gitu. Karena kita akan bertemu kan insya Allah setiap minggu, semoga kita diberikan kesehatan selalu, kita tetap harus belajar walaupun dalam kondisi seperti apapun gitu ya. Jadi tidak ada alasan 1 minggu itu nggak ada tugas dari fisika, tuh nggak ada ya, pasti ada gitu ya. Oke, untuk aturan selanjutnya gitu ya. Jadi setiap hari itu ya, aturan pertama adalah setiap hari itu pasti ada tugas dan kalian wajib untuk mengerjakannya apabila ingin nilai kalian tidak terhambat gitu ya. Sekarang aturan yang kedua, apabila kalian mengerjakan tugas ya, kan ditulis di buku ya. Jadi nanti tugasnya ada dua bentuk, bentuk dalam buku atau tertulis, dan juga yang kedua adalah dalam bentuk seperti kayak video. Kalian bisa membuat video ataupun merekam ya. Nanti tergantung tugasnya, tergantung perintah yang akan Ibu berikan. Nah, diwajibkan kepada semua siswa ketika mengerjakan tugas itu ya, harus dengan nama ya. Jadi ditulis nama pada setiap lembar pekerjaan. Misalnya kalian kok sudah menyelesaikan tugas gitu ya, ada 2 lembar ya, sudah 2 lembar itu di pojok kanan atau pojok kiri ditulis nama dan kelas. Wajib itu, harap diingat ya.
Hal ini untuk menghindari ya ketika kalian misalkan ada contek menyontek, itu ibu paling tidak suka karena itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi wajib ditulis nama di setiap lembar jawaban ya. Itu yang pertama. Itu yang aturan yang kedua. Sekarang aturan yang ketiga, diwajibkan untuk mata pelajaran fisika, ketika kalian mengerjakan, kalian juga harus memfoto dengan diri kalian. Jadi diri kalian harus kalian foto selfie ketika mengerjakan tugas ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ibu mengetahui kalian ini benar-benar dari pekerjaan kalian atau enggak. Dan misalkan pun nanti bisa dimanipulasi dan lain-lain, itu ibu serahkan kepada ya Allah ya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ibu akan mendidik kalian untuk berlatih jujur dan juga melatih kalian untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harusnya kalian memang lakukan gitu ya sebagai seorang siswa. Selanjutnya aturan selanjutnya, apabila kalian misalnya terlambat dalam mengirim jawaban ya, terlambat misalnya batasnya hari Sabtu ya, batasnya hari Senin misalkan. Senin pukul 1 siang, misalkan saat itu ada jadwalnya ibu dan langsung ibu meminta untuk menyelesaikan hari itu juga, misalkan hanya satu soal. Batasnya pukul 1 siang atau pukul 13 WITA misalnya gitu. Kok kalian nguploadnya misalkan hari Rabu atau di hari yang lain, artinya tidak tepat waktu. Nah, itu ibu akan memberikan perbedaan ya. Jadi nanti nilainya akan berbeda dengan siswa yang mengerjakannya tepat waktu, mengerjakan dan menguploadnya tepat waktu, kayak gitu ya. Jadi jangan disia-siakan, misalkan perintahnya hari ini jam ini ya, langsung dikerjakan tanpa harus menunda nanti aja tepat waktu saat hari H, misalkan saat jam H itu baru mengirim. Karena kita tidak tahu di pembelajaran jarak jauh itu kan mungkin terkendala sinyal gitu kan ya. Atau tiba-tiba kalian waktu mau mengirim, waktu itu kan cuaca misalkan cerah tapi saat mau mengirim tiba-tiba cuaca buruk sehingga terpengaruh di sinyal itu. Terus yang kedua, misalnya kalian saat mengupload tiba-tiba kuota misalnya kalian habis. Kalian harus pergi dulu keluar, padahal jamnya itu sudah misalkan jam 1 siang. Nah, padahal sudah jam setengah 1 atau jam 1 kurang 10. Nah, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai mepet saat hari pengumpulan. Kasih batas waktu mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum pengumpulan tugas sudah terupload. Kalau mau nilainya maksimal gitu ya. Selanjutnya, aturan selanjutnya itu adalah untuk nilai di rapot, ibu tidak semata-mata mengambilkan dari nilai tugas ya. Nanti juga ibu akan ambilkan dari sikap kalian mengikuti Google Meet. Jadi insya Allah nanti akan diberikan jadwal kepada kalian, itu nanti akan ada jadwal Google Meet ya. Kalau untuk tahun sebelumnya itu 2 minggu sekali kita akan Google Meet. Itu insya Allah akan di-share kepada kalian dan itu ibu jadikan pula untuk nilai tambah. Jadi tidak hanya semata-mata nilai tugas, tapi juga nanti ada juga nilai keaktifan di Google Meet. Misalnya kalian ibu berikan pertanyaan, kalian menjawab, itu nanti akan ada poin plus di situ ya. Dan untuk poin PAS atau misalkan ujian akhir semester itu nilainya sama dengan nilai tugas. Artinya apa di sini? Untuk nilai akhir semester itu poinnya sama, artinya jangan kalian itu meremehkan tugas gitu. Karena poinnya sama, misalkan UAS atau PAS kalian nilainya 50. Itu nggak usah khawatir karena tugas kalian itu akan membantu kalian. Nah, itu makanya jangan meremehkan tugas, cuman tugas gitu. Aku misalkan saya mau ikut pas saat PAS aja atau UAS semester aja terakhir itu gitu kan, itu nggak mungkin ya, itu nggak mungkin karena penilaiannya Bu Arlin itu tidak hanya PAS tapi tugas-tugas yang lain juga ikut, keaktifan juga ikut, seperti itu. Nanti apabila gitu ya. Oh ya, yang tidak kalah penting juga ini aturan terakhir dari Ibu. Apabila terdapat kecurangan ya, misalnya kalian mengambil jawaban teman kalian, mengupload ulang misalnya ya, dan kata-katanya persis, itu ibu akan memberikan nilai yang tidak semestinya. Bisa saja ibu memberikan nilai 0 gitu ya. Jadi
diusahakan dikerjakan sendiri sebisa kalian. Sekarang kan zaman sudah modern. Jadi tidak harus mengandalkan teman gitu. Kalian bisa mengandalkan internet gitu kan. Misalkan ada tugas kalian tidak paham, cari di internet pasti ada. Tidak ada yang ibu berikan ya soal itu tidak ada di internet, pasti ada. Internet tuh sangat luas jangkauannya gitu ya. Tinggal kalian filter ya. Sesuai nggak gitu, karena internet itu ada yang benar ada yang tidak, ada materi yang sesuai ada yang tidak. Jadi makanya misalkan ibu memberikan materi, tolong disimak, lalu misalkan kalian kok belum paham, kalian bisa cari di internet. Tapi saat kalian cari, kalian juga harus melihat dulu betul apa enggak ini sesuai enggak yang diterangkan oleh Bu Arlin, seperti itu ya. Jadi jangan langsung mengambil dari internet, dari Brainly, dari blog gitu kan, langsung kalian tulis persis ataupun caranya mengikuti itu, tidak gitu ya. Jadi pahami dulu materi awal yang telah ibu berikan, lalu baru nanti cari di sumber lain, bisa dari buku, bisa dari internet dan sebagainya. Jadi itu aturan dari ibu ya, harus kalian catat, harus kalian camkan baik-baik. Jadi kelas 1 ini walaupun masih awal-awal, tapi kalian harus sudah aktifkan mesin kalian ya, aktifkan semangat kalian, karena ya memang ini terkendala di pembelajaran jarak jauh tuh seperti ini gitu ya. Jadi harus tetap semangat, jangan kayak langsung males-malesan ya gitu, karena ini akan menentukan ke depan. Ke depan tuh apa? Ke depan ya masa depan kalian kayak gitu. Dan siapa tahu juga dari sini misalnya kalian kepingin jadi peneliti kan, mungkin dari fisika juga gitu. Dari suka fisika, pembelajaran fisika, ke depan kalian bisa mencintai pembelajaran yang lain atau mencintai pekerjaan yang lain, sehingga oh aku besok mau jadi ini gitu kan gitu ya. Jadi jangan kelas 1 aja dulu bisa santai-santai, tidak ada kata-kata seperti itu gitu ya. Pelajaran kelas 1 itu pasti digunakan di kelas 2 dan juga 3. Gitu. Ya, itu pesan dari Ibu. Jadi nanti kita akan tatap muka dan juga ada melalui non tatap muka. Kalau tatap muka nanti kita menggunakan bisa dari YouTube Semaga Balikpapan, bisa kalian subscribe ya channel YouTube dari Semaga Balikpapan, atau bisa melalui Google Meet. Jadi kita akan melaksanakan Google Meet 2 minggu sekali. Itu insya Allah akan jadwalnya mungkin segera menyusul. Lalu yang non tatap muka biasanya kita akan Ibu kirimkan soal di Google Classroom ya. Nanti kalian harus aktifkan Google Classroom kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai materi apa saja yang akan kita bahas di satu semester ini. Jadi ada banyak ya, dari pengalaman atau dari kata-kata Ibu tadi kan ada banyak materi sebenarnya. Materi fisika itu banyak sekali. Tapi Ibu hanya mengambil 3 materi pokok atau materi esensial. Ya, untuk satu semester hanya 3 bab ya, hanya 3 bab. Yaitu yang bab pertama adalah bab vektor. Bab vektor ini digunakan lagi di nanti bab-bab selanjutnya. Ya, ingat-ingat. Bab vektor ini digunakan lagi untuk bab-bab fisika selanjutnya. Kalau bab vektor kalian belum menguasai, nanti juga kesusahan. Bab kedua dan juga bab ketiga kesusahan. Seperti itu ya. Jadi nanti ini walaupun bab awal ya, kita harus tetap fokus. Kita akan bahas mengenai bab vektor. Vektor itu apa? Insya Allah kita akan bahas. Kalau nggak di Google Meet, kalau nggak ya di Semaga Balikpapan, ataupun nanti Ibu akan buatkan di YouTube channelnya Ibu, seperti itu. Sekarang yang bab kedua adalah bab gerak lurus ya. Bab gerak lurus ini nanti dibagi menjadi 3 subbab lagi. Jadi ada subbab gerak lurus beraturan, ada subbab gerak lurus berubah beraturan, dan juga subbab ketiga sebenarnya gerak lurus berubah beraturan juga, tapi pada sumbu Y gitu ya. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk bab kedua itu ada bab gerak lurus ya, dibagi menjadi 3. Bab gerak lurus beraturan, GLB ya sebutannya. Yang kedua adalah bab gerak lurus berubah beraturan sumbu X gitu ya, atau GLBB sumbu X. Yang ketiga adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Ya, nanti akan kita bahas gerak vertikal dan juga gerak horizontal untuk yang subbab ketiga ini. Sedangkan subbab yang terakhir, bab terakhir ya, bab terakhir dari semester 1 ini itu adalah gerak parabola. Nah, ini
ngapa masih sama, konsep intinya adalah vektor ya. Jadi nanti jangan sampai dilewatkan materi yang akan Ibu berikan pada pertemuan insya Allah minggu depan bab vektor, itu jangan sampai dilewatkan ya. Nah itu, sekian dari Bu Arlin ya, pemaparan dari Bu Arlin. Silahkan kalian persiapkan dulu ya. Ibu tidak ada ketentuan kalian harus punya 2 buku, buku catatan dan juga buku tugas, tapi lebih baiknya ada 2 buku, khusus catatan dan juga khusus tugas. Dan diwajibkan memiliki catatan kecil ya. Catatan kecil itu apa? Misalkan ada setiap materi yang sudah Ibu berikan, wajib kalian catat. Ya, wajib kalian catat. Misalkan, Bu gampang aja bisa saya ingat kok, misalkan gitu ya. Itu oke, kalau hari ini oke, belum tentu besok kalian masih ingat materi itu. Jadi tetap kalian catat dulu, walaupun kalian sudah tahu, sudah hafal, sudah menguasai materi ini, tetap kalian catat di buku kalian, mengantisipasi mungkin hari berikutnya, bulan berikutnya kalian lupa, gitu kan ya. Itu wajar kan ya, karena lupa itu wajar. Makanya karena masih kalian masih baru belajar, jadi jangan sampai dilupakan catatan. Sekecil apapun misalkan intinya saja gitu, misalkan oh materi vektor tuh intinya seperti ini, seperti ini. Tetap kalian harus catat, apalagi detail itu jauh lebih baik lagi. Gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube-nya Ibu. Jangan sampai lupa nanti tugas-tugasnya akan Ibu kirim di Google Classroom. Tetap semangat belajar walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.